Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai selada saya yang saya tumpang sarikan dengan kangkung ya. Ini sudah memasuki 20 hari setelah semai. Nah, kemarin saya tidak upload video, harusnya yang 19, sekarang yang ke 20 hari setelah semai. Yang nggak subscribe, yang baru lihat tapi nggak subscribe, maka pasti akan ketinggalan karena video saya dengan satunya berkesinambungan. Jadi pastikan Anda subscribe. Saya tidak memaksa, tetapi bila teman-teman saudara-saudara sekalian melihat video ini tanpa melihat video yang sebelumnya tidak akan paham, tidak akan tahu urutannya ya, bahwa selada saya yang seperti ini aslinya adalah kutilang ya kan. Ini dulu kutilang, sekarang seperti ini, makanya tidak merata kayak gini. Nah, pertama itu saya kasih 600 ppm, kemudian menguning. Ini kan masih menguning. Kemarin malam-malam itu saya upload di grup Facebook nutrisi irit itu malamnya itu tak kasih atau tak naikkan ppm-nya. Sekarang kita lihat ppm-nya itu sekarang berapa ya. Kalau dulu tak kasih 1000 sampai 1100, sekarang berapa coba kita lihat. Sekarang kelihatan ya, 1420 dikurangi ppm air bakunya 330, berarti ini sekitar 1100. Nah 1100 ini kan kok lu mas dikasih 1100 kok masih menguning? Ya menguning, kenapa? Ini untuk kangkung ini kan baru kemarin saya naikkan. Recovery kita punya pengalaman. Kalau teman-teman subscribe sejak dulu pasti tahu kita merecovery ketika tanaman kita menguning itu butuh berapa hari, 3 sampai 4 hari. Ini baru 1 hari. Nah, harusnya menguning seperti ini semua, ya kan? Menguning. Oke, tidak ada masalah. Tapi lihat sekarang. Ini sudah mulai ada yang hijau. Sudah mau menuju ke hijau. Ini juga sudah mau menuju ke hijau. Meskipun ada yang menguning iya, ya kan, karena dari 600 pasti kurang. Nah efeknya apa di selada saya? Efeknya ada yang bertahan, selada saya ada yang bertahan, ada juga yang terbakar. Kan kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bermain di tumpang sari itu susah gampang kalau kita tidak mengetahui kebutuhan daripada ppm di setiap tanamannya, ya kan. Ini kan kuning tapi nggak usah panik. Kita sudah punya pengalaman ketika kita punya tanaman menguning. Ada dua pilihan, menggunakan patokan selada ini menguning, menggunakan patokan ini itu sebagai pembuktian saya ketika saya berbicara, saudara-saudaraku, ini loh, kalau kita menggunakan patokan kangkung, ppm-nya yang ini pasti terbakar. Kalau kita menggunakan patokan selada, ini loh saudara-saudaraku, pasti menguning. Nah, yang sudah saya buktikan adalah apa? Ketika saya menggunakan ppm selada, ini menguning enggak? Menguning, nih lihat menguning kan. Nah, sekarang 1 hari setelah menggunakan ppm kangkung, mana yang terbakar mas? Ada enggak? Yuk ada. Meskipun karena ini kan proses, butuh 3 hari paling enggak untuk menghijau kembali, karena ppm-nya kan sesuai dengan kangkung. Seladanya bagaimana? Ada yang bertahan, ada yang tidak. Kita lihat ini. Sudah mulai seperti ini. Nih.
Ada lagi mana? Nih. Ada lagi mana? Ada ya nih. Nih kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau kita cermati bener-bener pasti kelihatan tuh. Yang di dalam-dalam itu. Nah, no. Ada lagi nggak? Ini. Pasti terbakar. Pasti tuh. Memang tidak semuanya tapi belum aja. Nih. Kayak gitu. Wah, ini karena saya tadi buka ini. Nah, nih. Nih, kemarin di video sebelumnya nggak ada kayak gini. Setelah dinaikkan ppm-nya seperti ini. Tuh, seharusnya itu yang udah kayak gini loh. Ini kuat ini yang masih kuat. Akarnya sekecil ini, nggak ada masalah, nggak usah panik. Artinya bahwa ini membuktikan apa yang saya sampaikan. Kekurangan kalau tumpang sari, kita harus pinter-pinter. Solusinya ya kemarin itu semprot gandasil. ppm-nya tetap seperti ini. Tapi ini saya membuktikan pada teman agar saya tuh apa ya? Agar saya tidak mau opo iya sih gitu loh. Apa iya sih? Apa yang saya sampaikan itu seperti itu gitu. Ya bener kan? 600 menguning. Ya menguning tenan. Menguning beneran gitu loh. Kita kasih 1100 terbakar, ya terbakar. Iya kan? Terbakar. Gitu loh teman-teman. Artinya apa ya? Kita sudah sekitar 7 bulan 8 bulan kita bersama-sama di channel ini. Ya inilah pengalaman-pengalaman dari dulu kita pakai. Pengalaman-pengalaman itu sudah membuat kita harusnya tidak panik lagi ketika terjadi sesuatu seperti ini. Karena kita sudah mengetahui. Selain pengalaman, kita juga butuh sesuatu. Apa ini? Kopi. Ini kopi, ini tempe bacem. Tempe yang dimasak bacem itu kemudian digoreng, agak sedikit gosong. Nah, ini di sini namanya emplek jagung. Ini terbuat dari jagung. Enak ini. Manis. Ada nggak di tempatmu apa namanya? Saya nggak tahu. Tapi pagi ini istri saya buat ini. Kemarin sore nggak tahu tiba-tiba digorengin ini. Ini emplek jagung, tempe bacem, sama kopi. Bikin nggak panik. Minum kopi dulu. Dunyone pading. Nih lihat bejosit. Nah, ini baru 1,5 hari. Tak perlihatkan. Saya nggak mau mereview, tapi ini sekedar untuk membuat kita tidak panik pagi ini ya. Semuanya sprot. Langsung tak kenalkan pada sinar matahari sejak pertama kali semai kemarin. Yang kemarin tak kasih tisu itu loh. Itu bukan tempe. Yang tempe yang ini. Itu ya. Intinya ini sudah sekitar berapa menit ya? Tak sampai 10 menit ya. Ketika terjadi sesuatu seperti ini, menguning, terbakar, kita semua sudah pernah mengalami. Bagaimana kita mensiasati, mendapatkan solusinya. Video-video saya sebelumnya, diskusi kita bersama, itu semuanya sudah kita alami. Oleh sebab itu, hal-hal seperti ini tidak perlu untuk dikhawatirkan. Dan sekali lagi, ini kita menggunakan nutrisi irit. Jadi ini tak kasih tema gini. Ini adalah rakit apung nutrisi irit. Ya kan, nanti hasilnya seperti perjalanan ya kan. Hasilnya seperti apa kita lihat nanti ya kan. Kalau ini gagal sudah tak siapkan itu. Kalaupun ini berhasil, kita tetap tanam itu, tidak ada masalah. Plan A, plan B gitu. Ya kan. Kangkung lo ini aja masih sama yang kemarin.
Kalau yang ini ada yang mati, cabut situ, pasang sini. Nanti kalau hidup semua untuk pakan lapet, itu aja. Yang penting nggak dibuang, ya nggak? Saya mau ngelanjutin ngopi, ngerokok, makan tempe sama apa namanya, emplek jagung. Teman-teman silahkan melanjutkan aktivitasnya. Bagi teman-teman yang masih berkutat tentang nutrisi, ya, meracik abimik dan ya bla 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 bla, tertinggal. Karena kalau kita masih mau berkutat-kutat dengan nutrisi, ya kan, nggak akan kita jalan-jalan. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan, ya, kemudian berhasil. Saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman yang menggunakan nutrisi irit ini kemudian dipraktekkan dan juga berhasil. Dan bagi teman-teman yang gagal, teruslah berulang karena yang tadi kita mulai kemudian berhasil, belum pernah mengalami kegagalan, itu juga kurang lengkap. Tapi kalau gagal, pasti kalau mau mengulangi lagi pasti akan berhasil. Jadi lengkap. Gagal dulu baru berhasil, itu lengkap. Berhasil kemudian menemui kegagalan baru lengkap. Tapi kalau berhasil terus ora wong urip kuwi jenenge. Itu dudu wong urip. Ya. Kalau gagal terus kuwi dudu wong urip. Enggak ada. Di prinsip hidup saya, gagal pasti nanti ada fase kita berhasil. Berhasil pasti ada fasenya kita gagal. Lengkap, ya kan? Seperti nutrisi irit ini lengkap, makronya sama mikronya lengkap. Yang penting tanaman tidak mati, semuanya hidup, ya kan? Gitu ya. Mungkin teman-teman, pokoknya pantang mundur sebelum tandur. Salam seruput kedul-kedul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.